wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris IPS Ekonomi, semester 3, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang Enterprise Resource Planning atau ERP. Enterprise Resource Planning adalah paket sistem dan software yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola kegiatan bisnis harian mereka, seperti pengelolaan keuangan, pengadaan, produksi, proyek, SDM, dan lain-lain. Sistem ini dapat memfasilitasi bisnis dengan informasi real-time dan akurat, sehingga kita dapat membuat keputusan bisnis dengan baik berdasarkan data yang dihasilkan. Beberapa menurut para ahli, yang pertama Hau dan Kuzik menyatakan bahwa Enterprise Resource Planning adalah solusi aplikasi pengemasan bisnis multimodul yang memungkinkan organisasi mengintegrasikan proses bisnis dan kinerja perusahaan, distribusi data umum, pengelolaan sumber daya, dan menyediakan akses aktual ke dalam informasi. Yang kedua, Daniel Leary menyatakan bahwa Enterprise Resource Planning adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk memproses berbagai transaksi perusahaan dan memfasilitasi perencanaan terpadu dalam waktu nyata, produksi, dan juga respon konsumen. ERP sering disebut sebagai back office system yang mengindikasikan bahwa pelanggan dan publik secara umum tidak dilibatkan dalam sistem ini. Berbeda dengan front office system yang langsung berurusan dengan pelanggan seperti sistem untuk e-commerce, Customer Relationship Management atau CRM. Secara modular, software ERP biasanya terbagi atas modul utama, yakni operasi, serta modul pendukung, yakni finansial dan akuntansi, serta sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya perusahaan terdiri dari 3 elemen penting, yaitu 1. Enterprise atau perusahaan atau organisasi, 2. Resource atau sumber daya, 3. Planning atau perencanaan. Nah, selanjutnya sejarah Enterprise Resource Planning. Pada awal tahun 1960-an, terdapat sistem informasi yang disebut dengan Material Requirement Planning atau MRP, yang merupakan tahap awal terbentuknya ERP software ini dengan konsep perencanaan kebutuhan material dengan fungsi pada area atau bagian inventory management dan company production. Konsep MRP pun mulai berkembang pada tahun 1970-an menjadi closed loop MRP hingga akhirnya berubah menjadi Manufacture Resource Planning. Penetapan standar prosedur. Sistem ERP dibuat dengan standar internasional yang kemudian diadopsi oleh perusahaan yang mengimplementasikannya. Dengan sistem ERP, proses kerja menjadi lebih struktur dan tidak tergantung pada pekerja tertentu. Manfaat ERP. Sistem ERP akan menyederhanakan proses, mengendalikan, dan membantu proses bisnis. Selain itu, ERP akan memberikan wawasan luas bagi para pembuat keputusan, membantu mereka membuat prediksi dan keputusan yang lebih baik. Fungsi otomatisasi yang dimiliki oleh ERP akan memastikan aliran informasi dapat disalurkan dengan benar. Dengan begitu, proses bisnis bisa berjalan dengan sederhana dan responsif. Sistem ERP dapat menyatukan banyak unit dalam ekosistem perusahaan. Dengan begitu, sistem perusahaan dapat terintegrasi dengan baik. Kelemahan ERP. Yang pertama, terbatasnya kustomisasi dari software ERP. Yang kedua,
sistem ERP sangat mahal. Yang ketiga, perekayasaan kembali proses bisnis untuk menyesuaikan dengan standar industri yang telah dideskripsikan oleh sistem ERP dapat menyebabkan hilangnya keuntungan kompetitif. Yang keempat, ERP sering sulit beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis tertentu dalam beberapa organisasi. Yang kelima, sistem dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan pelanggan. Yang keenam, data dalam sistem ERP berada dalam satu tempat sehingga meningkatkan risiko kehilangan informasi sensitif jika terjadi pembobolan sistem keamanan. Itu saja beberapa penjelasan dari Enterprise Resource Planning.